Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dafi Abdan Syakura dengan NIM 2511111210043 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2025. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang sistem uropoetika. Yang pertama yaitu adalah definisi. Definisi dari sistem uropoetika adalah sistem dalam tubuh kita yang berfungsi untuk membentuk urin dan mengeluarkannya keluar tubuh. Jadi urin-urin yang dibentuk itu dan juga yang dikeluarkan itu adalah disebut sistem uropoetika. Kita lanjut. Fungsi sistem uropoetika. Jadi sistem uropoetika itu memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh. Yang pertama yaitu adalah membuang zat sisa metabolisme. Jadi zat-zat sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh kita dibuang melalui bagian-bagian yang ada pada sistem uropoetika. Yang kedua yaitu mengatur keseimbangan cairan tubuh. Yang sering kita dengar adalah cairan tubuh itu seperti mineral. Nah, jadi mineral itu diseimbangkan oleh sistem uropoetika melalui bagian-bagian tubuh. Yang ketiga adalah mengatur keseimbangan elektrolit. Yang keempat adalah mengatur pH darah. Yang kelima adalah mengatur tekanan darah. Jadi sistem uropoetika itu sangat penting untuk mengatur tekanan darah, yang dimana darah itu adalah suatu cairan yang berfungsi untuk menghidupkan kita. Dan kita lanjut, yaitu mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang. Dan ada juga menyaring darah. Dan yang terakhir yaitu merangsang pembentukan sel darah merah. Jadi bagaimana sel darah merah dibentuk? Dengan cara perangsangan dari sistem uropoetika yang dibantu oleh sistem uropoetika. Lanjut, ini adalah contoh gambarnya, yaitu di situ adalah ada ginjal atau nama ilmiahnya itu kidney dan juga uretra. Kita lanjut. Nah, di sini adalah bagian-bagian dari sistem uropoetika. Yang pertama yaitu adalah ginjal. Ginjal manusia terdiri dari dua, yaitu ginjal kanan dan ginjal kiri, atau biasa disebut ren dexter dan juga ren sinister. Ginjal merupakan organ utama pembentukan urin dan tempat menyaring darah. Jadi ginjal itu berfungsi untuk membentuk urin dan juga menyaring darah yang mengalir ke tubuh kita. Kita lanjut, yaitu ada ureter. Ureter adalah saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Ureter memiliki panjang sekitar 25-30 cm dan memiliki diameter sekitar 3-4 mm. Jadi ureter kita itu memiliki panjang sangat panjang, yang jika diukur mungkin kita tidak bisa memikirkannya secara logika, karena tubuh kita sedemikian rupanya bisa diatur untuk dimuat oleh ureter. Dan juga untuk diameternya sekitar 3-4 mm. Kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu adalah kandung kemih.
Nah, kandung kemih ini adalah tempat menampung urin sementara. Kapasitasnya itu sekitar 400 sampai 600 ml. Jadi kapasitas dari kandung kemih itu jika melebihi over itu tubuh kita akan merangsang untuk bagaimana caranya untuk mengeluarkan urin tersebut. Yang keempat yaitu uretra. Uretra adalah saluran yang terakhir yang berfungsi mengeluarkan urin dari tubuh. Uretra pada pria lebih panjang dibanding pada wanita. Di uretra itu dimana bagian yang membuang urin kita. Contohnya seperti penis kita atau bisa disebut lubang pantat. Kita lanjut. Nah, di sini adalah proses pembentukan urin. Jadi di sini yang pertama yaitu filtrasi di glomerulus. Definisi filtrasi adalah proses penyaringan darah, di mana darah dipisahkan dari molekul-molekul kecil yaitu glukosa, vitamin, asam amino, dan lain-lain. Hasil dari proses filtrasi ini adalah urin primer. Kita lanjut, yang kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi terjadi di tubulus ginjal. Nah, reabsorpsi itu adalah proses pengambilan zat-zat penting kembali. Proses ini terjadi sepanjang tubulus ginjal. Hasil dari reabsorpsi adalah urin sekunder. Jadi urin yang dihasilkan itu bukan cuma hanya urin pada umumnya, tetapi urin bagi dua yaitu urin primer dan juga urin sekunder. Lanjut, di sini ada sekresi di bagian tubulus ginjal. Sekresi adalah proses pembuangan zat-zat tertentu pada tubulus ginjal karena akan dikeluarkan bersama urin. Hasil dari proses ini adalah urin sesungguhnya. Yang terakhir yaitu adalah ekskresi di bagian uretra. Nah, jadi ekskresi adalah proses pembuangan zat sisa yang telah dibuang dan tidak dilakukan oleh tubuh. Biasanya itu kita menyebutnya sebagai BAK dan juga BAB, yang dimana dikeluarkan oleh penis dan juga lubang pantat. Nah, di sini adalah contoh klinis, yaitu yang pertama adalah penyakit gagal ginjal. Nah, gagal ginjal adalah kondisi saat ginjal tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Terdapat dua jenis, yaitu akut dan kronis. Gagal ginjal akut terjadi secara tiba-tiba, gagal ginjal kronis terjadi secara perlahan dan lama. Jadi, gagal ginjal itu terbagi dua. Yang pertama adalah gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut itu yang kita tiba-tiba merasakan sakit pada ginjal, yang berarti secara tiba-tiba, yang berarti adalah gagal ginjal akut. Terkecuali itu gagal ginjal kronis, yang dimana ginjal kita itu merusak secara perlahan dan prosesnya itu sangat lama. Bukan proses sangat lama, tergantung dari orangnya tersebut menjaga ginjalnya. Kita lanjut. Yang terakhir adalah ISK atau infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah kondisi ketika organ dalam sistem kemih kita mengalami infeksi. Dan penyebab utamanya karena infeksi bakteri E. coli yang hidup di pencernaan. Jadi bakteri E. coli itu adalah bakteri yang hidup pada bagian dalam perut kita, yang sangat krusial bagi tubuh kita. Akan tetapi jika mengalami infeksi, salah satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri E. coli adalah infeksi saluran kemih. Ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.